Weni. Halo Pak Debi. Swastiastu Weni. Om Swastiastu Pak Debi. Nah, gimana kabarnya hari ini Weni? Ya astung kare, selalu dalam keadaan sehat. Kalau Pak Debi bagaimana kabarnya? Nah, baik juga Weni. Nah, syukur-syukur kemarin sih kondisi saya agak down. Hmm. Nah, Bagaimana sekarang? Sudah sekarang sehat? sudah membaik Weni. Oh pantas lama nggak kelihatan ya. Baru sekarang tumben Pak Debi nyari saya. Iya, Kira-kira kalau nyari gini ada keperluan apa kira-kira ya? nggak banyak-banyak sih Bu Eni. Kita saling sharing-sharing maunya sama Bu Eni nanti. Oh mau sharing-sharing. Ya, bukan Ya. hanya hal-hal yang lain sih Bu Eni ya. Jadi Hmm. penting untuk diri saya sepertinya Bu Eni ya. Penting untuk artinya ke depan saya sih Bu Eni. Ada kendala sedikit hanya mau Oh. bertemu sama Bu Eni gitu. Kangen juga rasanya ketemu Bu Eni, lama nggak ketemu gitu. Apalagi liburan kemarin itu. Ya, Iya. Ah, ya, santai aja Pak Debi, jangan sungkan-sungkan. Siap mendengarkan apa yang ingin Pak Debi ceritakan. tapi Kira-kira tapi tidak kalau mengganggu Bu seperti Eni ini ya. ada masalah pasti. Apa? Tapi kan tidak mengganggu nih Bu Eni ya. Oh, enggak. Ya, Kebetulan ada waktu luang, habis dia mengajar ini. ya ya. Nah, Gini Bu Eni, kira-kira ada apa Pak Debi? ya tadi kan saya ngajar di kelas Bu Eni ya. Oh ya, Nggak tadi aja sih Bu Eni ya. Itu ya. berlangsung selama terus menerus Bu Eni. Ini Hmm. saat saya ngajar itu kok kenapa ya ada siswa yang tidak fokus saat saya Hmm. jam pembelajaran berlangsung itu, apalagi ada siswa yang fokus tapi siswa yang lagi itu tuh gimana ya, artinya fokusannya itu kurang. Nah, Hmm. kalau yang lihat itu anak yang fokus itu Bu ini ya jadinya ikut terganggu. Hmm. Saat jam pelajaran itu anak yang fokus karena teman satu yang tidak fokus itu mengganggu dia, artinya dicolek-colek, artinya pinjam pensil sambil ajak bicara, sambil ajak ngomong tuh. Maka Hmm. suasana kelas itu jadi rame, ramenya bukan rame semangat loh ini. Jadi Hmm. ramenya itu agak rame-rame bercanda. Nah, kalau saya mengajarnya di sekolah juga, di kelas juga itu kebanyakan jadinya metode ceramah tak pakai. Nah, Oh artinya gitu. dalam belajar itu bagaimana ya, apa saya kurang sebagai guru gitu Bu Eni Hmm. atau siswanya bagaimana? Kayak saya merasa gagal loh Bu Eni jadi guru itu dah. Oh, Gimana? seperti itu. Oh, jadi Pak Debi itu, mengalami kendala pada saat proses pembelajarannya. Iya, Berarti karena ada siswa yang tidak fokus mm, dalam proses pembelajaran dan juga ada siswa yang bercanda, pasti tentunya ketika sudah ada yang bercanda, lain jadinya ribut iya, dalam hal belajar mm, dengan ribut untuk bercanda itu ya, iya, tentunya itu pasti menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Pasti sangat mengganggu bagi temannya yang lain yang sedang fokus belajar. iya itu dah. Nah kira-kira karena nih kita saling sharing seperti ini, kira-kira Pak Debi ingin membicarakan masalah itu kepada saya, pasti ada hal yang ingin Bapak capai. Kira-kira apa yang ingin Bapak Mm, capai dari mm. diskusi kita kali ini? Ya itu dah Bu Eni ya, dari kendala saya itu, jadi saya itu pengen sharing lah sama Bu Eni agar dapat mencari solusi, artinya berbagilah apa yang Hmm. saya hadapi sekarang ini Bu, agar bisa nanti ya terpecahkan lah. Tuh, Bu. Ya, Oh gitu. mohon solusinya kalau ada nanti bantuan gimana Bu ya. Oh ya ya. Nah kalau begitu sebelumnya boleh saya tahu dulu Pak Debi, kira-kira dalam proses pembelajaran Pak Debi di kelas, bagaimana proses pembelajaran Pak yang telah Pak Debi lakukan selama ini Pak Debi? Gini loh Bu, saya itu selalu berusaha loh Bu ya, agar Ya. menciptakan pembelajarannya gimana biar menyenangkan gitu anak-anaknya. Artinya dia fokus loh sama saya, sudah Hmm. fokus. Karena fokusnya itu anak-anak itu tidak fokus ke saya, jadinya fokus ke teman gitu dia. Jadinya Hmm. bagaimana dalam memanfaatkan sumber belajar itu agar sudah berusaha saya, artinya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan,
dengan memanfaatkan juga berbagai sumber belajar, itu selalu berupaya saya, Bu. Oh iya, berarti sudah bagus sekali apa yang telah dilakukan Pak Debi ya. Berarti Pak Debi sudah berupaya melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan seperti yang tadi Pak Debi sampaikan, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Tentunya dengan pemanfaatan sumber belajar yang beraneka ragam tersebut, berarti Pak Debi sudah berupaya untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan setiap anak Pak Debi. Nah, padahal Pak Debi sudah berupaya untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira kalau dari apa yang sudah Pak Debi lakukan, kenapa masih ada hambatan yang menyebabkan Pak Debi masih mengalami kesulitan untuk mengatasi anak-anak yang masih kurang fokus tersebut? Kira-kira apa menurut Pak Debi hambatannya? Ini loh, Bu ya. Kemarin kan siswanya saya dekati. Terus Ya. saya bicara dengan pelan sih, Bu, dengan sopan, ya apa sebagai orang tua mereka. Sudah berusaha mereka untuk fokus, Bu ya. Jadi mereka tuh tertawa, Bu. Itu anehnya. Dan menganggap remeh apa yang saya katakan tuh, Bu. Jadinya saya sudah memberikan, nak tolong fokus ya di pembelajaran ini. Sekarang jam belajar bukan mengasuh, tak kira. Tapi dia tertawa sama temannya setelah saya menyampaikan itu. Dianggap remeh loh. Sudah. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa ya yang masih menjadi hambatan, padahal Pak Debi sudah berupaya memberikan sumber belajar yang beragam, tapi masih juga ada siswa yang tidak fokus seperti itu, kira-kira apa ya yang menyebabkannya? Nah, inilah, Bu ya. Mmm. Kemudian saya tanya sama teman yang sebelahnya, kebetulan. Itu yang diajak bercanda juga kan ikut dia bercanda. Jadinya yang tanya, Bu. Katanya mereka merasa bosan. Itu dah, Bu. Oh, Saya bosan. sudah berusaha, Bu ya, berusaha bagaimana belajarnya menyenangkan. Tapi dia bilang bosan, hanya materinya itu-itu saja yang Pak Debi disampaikan. Katanya diulang-ulang lagi, Pak Debi cerewet katanya lagi di kelas. Itu dah, aduh, hanya materi saja disampaikan, makanya siswa jadi bosan. Itu dah, Oh, seperti itu. Oh, jadi menurut siswa seperti itu alasannya Pak Debi ya? Nah, kira-kira setelah Pak Debi mendengarkan, apa tuh, alasan dari siswa tersebut, kira-kira menurut Pak Debi apa sih, kekuatan yang bisa Pak Debi tunjukkan bahwa apa yang disampaikan siswa tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yang sebenarnya. Padahal menurut saya sih Pak Debi sudah berupaya untuk melakukan pembelajaran yang terbaik untuk mereka. Kira-kira apa sih kekuatan yang Pak Debi bisa tunjukkan agar siswa tersebut tidak memiliki anggapan seperti itu, Pak Debi? Nah, di sini Bu ya, kayaknya menurut saya ini kekurangan saya itu belum memahami siswa, Bu. Jadi terlalu pada diri sendiri, Bu, mengajarnya. Nah, di mana saya tuh harus lebih banyak mengetahui bagaimana karakter siswa. Jadi kebutuhan belajar anak itu kayaknya saya harus bagaimana mengatasi siswa itu gaya belajarnya berbeda. Karena si anaknya ini kan dia belajarnya senang, tapi dengan gaya metode yang berbeda. Nah, kalau satu kan dia senang lewat gambar-gambar. Mungkin si anak satu tuh kayaknya saya pakai dia gambar yang sesuai keinginannya dia. Berarti sesuai dengan kebutuhan dia, Bu ini. Kayaknya seperti itulah metode yang cocok menurut saya itu. Ya, berarti bagus sekali, berarti sudah Pak Debi sudah punya ide, bahwa Pak Debi masih perlu untuk memperdalam lagi tentang, kebutuhan belajar dari masing-masing anak. Tadi Pak Debi sudah menyampaikan seperti itu. Sekarang kira-kira apa hal yang bisa Pak Debi kuatkan lagi? Selain tadi mengetahui kebutuhan belajar anak, apalagi kira-kira yang perlu Pak Debi kuatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, ya. Kayaknya gini sih, Bu. Kemarin kebetulan ada teman saya sih mengikuti program guru penggerak ya, Bu. Jadi yang lihat, yang pantau di videonya itu, Bu.
Ya, Hmm. dia itu melaksanakan namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu katanya. Hmm. Terus gimana cara kesiapan belajar siswa yang pertama dia menghadapinya, minat belajar siswa, dan juga apa gaya belajar siswa itu mereka terapkan. Jadinya dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka, namun materinya masuk sesuai dengan inginkan guru tersebut. Gitu, Bu. Hmm. Terus juga Iya. dia menyelingi, artinya menyelundupkan saat belajar itu, Bu. Dia pakai apa namanya kalau nggak salah kayak gaya-gaya, oh ice breaking namanya, Bu, kalau nggak salah itu. Nah, karena saya kan agak ajak bercanda ice breaking itu masih kurang. Jadi saya Hmm. tetap ingin belajar biar anak itu tidak bosan, katanya waktu ini kan bosan dia bilang, jadinya kalau dengan ice breaking dia menyenangkan, apalagi dengan ice breakingnya itu diupload di TikTok itu katanya siswa senang gitu. Oh, Jadinya yang harapkan seperti itu, Bu, agar siswanya fokus menerapkan belajar berdiferensiasi dan juga melaksanakan ice breaking. Itu sih maunya hmm. saya, Bu, gitu. Ya, apa yang sudah Pak Debi sampaikan itu menurut saya sudah luar biasa sekali, Pak Debi. Hmm, Ide-ide, hmm, pemikiran dari Pak Debi tentang pembelajaran berdiferensiasi, hmm, memang, dalam pembelajaran diferensiasi itu kita sudah berupaya untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan juga tadi juga Pak Debi menyampaikan tentang, melakukan kegiatan ice breaking. Menurut saya juga itu, ketika dilakukan selama dalam proses pembelajaran mungkin pada saat kapan Pak ya, Debi lihat situasinya ketika siswa sudah mulai, tidak fokus, bisa Pak Debi menyelingi dengan kegiatan ice hmm, breaking tersebut. Saya sangat setuju, sangat mendukung apa yang ide-ide yang disampaikan Pak Debi tersebut. Nah, kira-kira untuk mewujudkan ide-ide tersebut Pak Debi, apa rencana yang akan Pak Debi lakukan, eee, berdasarkan apa yang telah tadi ide-ide yang telah Pak Debi hmm, sampaikan tadi? hmm. Kira-kira rencananya selanjutnya apa Pak Debi? Ya, 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 Bu. Siap, Bu, siap. Jadi kayaknya rencana saya ini pertama nih, Bu, ya, Hmm, menghadap ke kepala sekolah dulu. ya. Nah, saya meminta dukungan, artinya alat-alat peraga itu, Bu. Jadinya Hmm, alat yang diperlukan seperti proyektor, karena saya lihat itu kan proyek sekarang tuh belajar memakai proyektor itu sangat menyenangkan. hmm, Jadi juga kalau bisa nanti saya akan terapkan berkolaborasi dengan teman yang ada di sekolah juga. hmm, Jadi dia penilai saya lah atau melakukan hmm, observer dan juga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi nanti, Bu, ya. Jadi meminta mereka untuk memberikan umpan balik lah apa yang saya lakukan, di mana sih kurang saya, gitu. Di mana sih hmm. saya perlu artinya rubah, di mana sih perlu saya nanti artinya kendalikan agar anak-anak tersebut fokus dalam belajarnya. Oh ya, ya luar biasa sekali Pak Debi ya. Berarti Pak Debi sudah punya rencana bahwa akan melakukan, kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Hmm. Nah kira-kira kapan, Pak Debi akan melakukan, rencana tersebut? Nah, kalau Menyampaikan rencana tersebut ya? kalau saya sih nggak berpikir lama, Bu, ini ya. Jadi Oh, biar bisa itu apa sih masalah saya itu biar biar sekarang sekarang selesai gitu. Jadinya ya kalau bisa bagus. sih besok, karena sekarang kan Mmm, jalannya sudah selesai, besok saya akan sampaikan rencana yang saya butuhkan ini kepada kepala sekolah. Terus nanti saya akan uh, mencari penerapan-penerapan juga sama teman yang sudah ikut guru penggerak, mmm, bagaimana RPP pembelajaran yang berdiferensiasi, contohnya itu kan ya. Dan mmm, juga saya akan mencari ide-ide, apalagi sekarang kan di Instagram, di Facebook iya, ada banyak is breaking itu kayaknya. mmm, Nah, jadi yang bervariasi itu luar biasa sekali. Nah, mmm. bisa nanti saya terapkan di kelas saya. Jadi kalau saya punya masalah sekarang, besok tuh harus saya cari dan besoknya harus saya pecahkan solusinya. Gitu sih. Wih, ini bagus sekali berarti rencana Pak Debi. Pak Debi sudah, bisa menentukan dengan siapa saja Pak Debi akan melakukan rencana tersebut dan juga, eee, sudah punya keinginan, Hmm. ya. Nah, kira-kira, dari rencana tersebut, berapa lama kira-kira Pak Debi akan melakukan kegiatan tersebut?
Nah, kalau pikirnya berapa lama, kayaknya saya itu mencoba dulu Bu Eni ya. Oh, mencoba, Ya, ya. mencoba dulu. Nanti kalau memang berhasil apa yang terapkan saya itu, dia akan terus lanjutkan. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Saya akan terus terus lanjutkan. Ya, apakah memang pembelajaran yang saya laksanakan ini seperti inilah yang diinginkan si anak atau mereka yang inginkan. Jadi kalau memang pas, saya lanjutkan. Kalau memang kurang, saya akan terus mencari solusi biar apa masalah yang saya hadapi di kelas itu biar bisa saya pecahkan gitu. Pokoknya keren dan luar biasa Pak Debi. Ya, Saya nggak sabar nih menanti aksi dari rencana yang telah Pak Debi ya. tadi sudah sampaikan tadi. Mungkin kalau misalnya Pak Debi perlu bantuan lagi, saya siap membantu mungkin. Nah, mudah-mudahan juga dari apa yang tadi sudah Pak Debi, ide-ide Pak Debi sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang melakukan ice breaking yang bervariasi, nanti bisa saya ATM-kan Ya. dalam pembelajaran saya, dan bisa saya terapkan juga. Nah, kira-kira rencana sudah ada. Kira-kira apa ini komitmen Bapak biar bisa rencana ini berjalan dengan baik? Ya, Kira-kira kalau komitmen apa yang ingin Bapak buat dulu? ya, kalau bilang komitmen Bu ya, jadi Hmm. di mana pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi, Hmm. saya itu bagaimana inginnya itu agar menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Hmm. Nah, tetap apa yang kan anak memiliki kodratnya masing-masing Bu ya. Jadi Ya, terus. bisa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi itu yang saya akan rencanakan. Apa yang komitmen saya harapkan. Jadi melibatkan dan membuat anak yang berpihak pada murid. Ya. Luar biasa sekali Pak Debi. Ya. Saya dukung 100%, bila perlu 1000% saya dukung komitmen Pak Debi tersebut. Nah, kira-kira siapa saja nanti yang Bapak libatkan untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, oke. Tadi kan seperti saya bilang Bu ya, jadi ini Hmm. ada bantuan dari kepala sekolah karena tadi Hmm. kan pinjam alat-alat itu Hmm. saya minta tolong diutamakan untuk sementara dulu dan juga kolaborasi dengan teman sejawat karena saya yakin saat kolaborasi artinya kan banyak ada kepala itu ya Ya, saling mendukung lah keberhasilan karena kalau guru itu satu sama lain pasti mempunyai ide-ide baru kayaknya dia. Jadi nanti ide-ide baru yang cocok dengan pembelajaran di kelas saya akan terapkan. Jadi penting sekali dengan kepala sekolah dan teman sejawat itu. ya. Memang kolaborasi itu penting Pak Debi. Saya pokoknya mendukung penuh rencana yang telah Pak Debi sampaikan tadi. Saya sih cuma bisa berharap apa yang Pak Debi rencanakan bisa Pak Debi laksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga berjalan dengan lancar. Ya. Walaupun memang perlu latihan, kalau kita tidak mencoba pasti kita tidak akan tahu hasilnya. Walaupun tidak mudah, kita harus terus tetap semangat belajar Pak Debi. Pokoknya keren Pak Debi. Ya. Nah, sebelumnya terima kasih nih Bu ini ya sudah sangat membantu sekali ini. Jadinya mudahan apa masalah yang saya hadapi ini artinya adalah solusi nanti dan saya sekarang artinya mulai ingin bergerak Bu. Ya. Masalah yang saya hadapi itu ingin dipecahkan artinya secepat mungkin gitu Bu ya. Nah, jadinya karena saya mengganggu Bu Eni waktunya sekarang ini. Ya, tidak apa. Saya yakin tuh Bu Eni banyak kesibukan soalnya. Enggak sih. Ya, Kita sama-sama belajar. ya, Saya dapat ilmu dari Bapak, dari ide-ide yang Bapak sudah sampaikan tadi. Mudah-mudahan juga bisa saya terapkan juga. ya, gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih sekali Bu Eni ya sudah membantu. Ya, sama-sama Pak Debi. Pokoknya tetap semangat. Ya, Pasti bisa. pasti bisa. Kalau mau pasti bisa gitu biasanya. Pasti bisa. Ya, Ya. ya.